warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Riwayanto dari kelas B Program Studi Pendidikan Matematika IKIP Budi Utomo Malang. Sebagai seorang guru, tentu kita sudah sering melaksanakan penilaian. Penilaian merupakan bagian dari evaluasi yang bertujuan untuk mengukur seberapa jauh pembelajaran telah tercapai. Nah, untuk membuat suatu penilaian, maka kita menggunakan sebuah instrumen. Ada beberapa instrumen. Kali ini saya akan menerangkan tahapan dalam pembuatan instrumen tes. Mari kita simak berikutnya. Tahapan pengembangan instrumen penilaian. Saya mengambil contoh instrumen tes penilaian akhir semester. Ada 8 langkah yang harus ditempuh dalam menyusun tes hasil prestasi belajar yang bagus seperti berikut ini. Yang pertama, menyusun spesifikasi tes, meliputi menentukan tujuan tes. Tes ini merupakan penilaian akhir semester yang dilaksanakan pada akhir semester untuk menentukan ketercapaian hasil pembelajaran selama 1 semester. Kemudian, menyusun kisi-kisi tes. Kisi-kisi tes ini meliputi kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar, indikator, serta jumlah soal tiap indikator. Nah, saya mengambil contoh kisi-kisi yang telah saya buat untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 12. Bisa kita lihat seperti contoh pada file tersebut. Nah, format untuk penulisan kisi-kisi meliputi identitas, satuan pendidikan, kemudian mata pelajaran, kelas, kurikulum, alokasi waktu, jumlah soal, serta bentuk soal. Nah, kita bisa melihat contoh, misalkan nomor 1, kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik ke titik. Kemudian materinya dimensi 3, indikator soal ada beberapa. Nah, ada tingkat kesulitan mulai dari tinggi, sukar, rendah, bentuk soal, serta nomor soal. Untuk matematika wajib kelas 12 ini ada 40 soal berupa pilihan ganda dengan sebaran tingkat kesulitan perbandingannya tinggi, sedang, rendah adalah 1:2:1. Semua soal berupa pilihan ganda. Setelah menyusun kisi-kisi soal, langkah berikutnya adalah menulis tes. Nah, karena tes ini berupa pilihan ganda, maka kita membuat soal sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat. Misal untuk soal nomor 1, indikatornya tadi adalah siswa dapat menentukan kedudukan garis. Nah, ini kami buat contoh soal, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, itu ada gambar kubus yang ditanyakan kedudukan garis AB terhadap CG adalah titik-titik. Ada 5 opsi jawaban A, B, C, dan E. Sebanyak 40 soal telah disusun sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat dengan memperhatikan indikator di atas. Dengan masing-masing soal terdiri dari 5 opsi jawaban dengan hanya 1 jawaban yang benar. Berikut juga kami sertakan pada akhir soal ini untuk berupa kunci jawaban yang digunakan nanti untuk memeriksa hasil jawaban siswa. Nah, dalam membuat tes ini, penulisan kriteria butir soal adalah sebagai berikut. Pokok soal harus jelas, pilihan jawaban homogen dalam arti isi, panjang kalimat pilihan jawaban relatif sama, tidak ada petunjuk jawaban benar, hindari penggunaan pilihan jawaban semua benar atau semua salah, pilihlah jawaban angka yang diurutkan, semua pilihan jawaban logis, dan jangan menggunakan negatif ganda. Kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta tes, menggunakan bahasa Indonesia yang baku, serta letak pilihan jawaban benar ditentukan secara acak. Nah, ini ketika kita menulis butir soal dengan menentukan kaidah tersebut.
Nah, ini untuk kunci jawabannya. Kemudian, setelah menyusun kisi-kisi soal dan kunci jawaban, serta menelaah tes, maka langkah berikutnya adalah melakukan uji coba tes. Melalui uji coba, diperoleh data tentang reliabilitas, validitas, tingkat kesukaran, pola jawaban, efektivitas, pengecoh, daya beda, dan lain-lain. Kemudian, kita juga menganalisis butir tes. Nah, biasanya analisis butir tes ini kita lakukan untuk mendapatkan informasi tentang tingkat kesulitan, daya pembeda. Nah, yang meliputi untuk tingkat kesulitannya ada proporsi yang menjawab benar berapa, salah berapa, dan sebagainya. Sedangkan daya pembeda digunakan terutama pada acuan norma, yaitu untuk membedakan antara yang mampu dan yang tidak mampu. Biasanya mulai dari negatif 1, 0 sampai positif 1. 0 dihitung dengan menggunakan formula koefisien korelasi poin biseral, mana harga positif adalah yang menguasai bahan ajar menjawab benar dan yang tidak menguasai menjawab salah. Sedemikian sebaliknya bila indeks ini harganya negatif. Nah, contoh untuk soal yang telah dibuat di atas, kebetulan ini juga kemarin sudah saya coba ujikan di kelas dan datanya diperoleh seperti pada tertera di file yang bisa kita lihat bersama, yaitu untuk ada 40 soal, itu data analisis butir soalnya, ada tingkat kesukaran, daya beda, dan kriteria soalnya. Nah, kemudian kita juga bisa memperbaiki tes setelah uji coba dilakukan dan kemudian dianalisis, maka langkah berikutnya adalah melakukan perbaikan-perbaikan tentang bagian soal yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kemudian kita bisa melaksanakan tes. Tes yang telah disusun diberikan kepada peserta tes untuk diselesaikan. Pelaksanaan tes dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kalau pada kenyataannya di kelas itu biasanya kami langsung dari menyusun kisi-kisi soal dan jawaban, kemudian langsung kita laksanakan tes, baru setelah itu kita analisis butir soalnya. Nah, setelah itu untuk tahapan yang terakhir yaitu menafsirkan hasil tes. Nah, setelah melaksanakan kegiatan tes dan lembar jawaban, peserta didik diperiksa kebenaran, kesalahan, dan kelengkapannya. Selanjutnya kita hitung skor mentah. Nah, itu kita sudah mendapatkan data skor mentah seperti pada tabel tersebut. Ada siswa yang tuntas dan siswa yang tidak tuntas yang mencapai atau tidak mencapai KKM-nya. Untuk siswa yang telah mencapai KKM biasanya kita berikan materi lanjutan berupa pengayaan, sedangkan untuk yang belum tuntas kita adakan remedial. Nah, demikian mungkin sekilas tentang instrumen tes yang sudah kami buat. Semoga bisa menjadikan pemahaman. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.